Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggiran Pangestu dari Program Studi Teknologi Informasi. Pada video ini saya akan memaparkan ringkasan dari 5 jurnal yang saya buat, yang dimana semuanya membahas tentang perancangan sistem informasi berbasis web. Kelima jurnal ini saya pilih karena relevan dengan materi pertemuan 5 dan semuanya diterbitkan pada tahun 2024. Mulai dari yang pertama, itu jurnal yang pertama judulnya Sistem Informasi Penggajian Berbasis Web dengan metode waterfall. Jurnal ini ditulis oleh Mustaqim dan rekan-rekannya dan diterbitkan di Jurnal Digital Transformation Technology pada Maret 2024. Jurnal ini berangkat dari masalah yang cukup umum terjadi banyak perusahaan, termasuk CV yang menjadi objek penelitian, yaitu proses penggajian yang masih dilakukan secara manual sehingga sering terjadi kesalahan perhitungan dan laporan yang lambat selesai. Tujuannya adalah merancang sistem penggajian berbasis web yang bisa mencetak slip gaji dan laporan secara otomatis. Untuk membangunnya, peneliti menggunakan metode waterfall yang terdiri dari 5 tahap, dimodelkan dengan UML dan uji menggunakan blackboard testing. Hasilnya, sistem berhasil dibuat dengan 9 tabel database dan dapat diakses oleh pimpinan secara online. Namun ada kekurangannya. Sistem ini masih berjalan di localhost, belum dipindahkan ke server publik dan fitur dashboardnya masih perlu dikembangkan. Lanjut ke jurnal 2 yang masih berkaitan dengan manajemen karyawan. Judulnya ada Pengelolaan SDM Perusahaan. Jurnal kedua hadir dengan cakupan yang lebih luas. Judulnya itu Perancangan Sistem Informasi Manajemen Karyawan Berbasis Website dengan metode waterfall. Ditulis oleh Muhammad Miftah Fakri dan 5 rekannya dan diterbitkan di Jurnal Mediatik edisi September 2024. Masalahnya hampir sama. Data karyawannya masih dikelola secara manual menggunakan dokumen fisik dan snapsheet dan spreadsheet yang membuat data sulit diakses, rawan duplikasi, dan proses pelaporannya lambat. Tujuan penelitian ini adalah merancang sistem yang bisa dikelola yang bisa mengelola data karyawan secara terpusat dan dapat diakses oleh banyak pengguna. Metode yang dipakai tetap waterfall dengan pemodelan UML dan implementasi menggunakan PHP, MySQL, serta framework Bootstrap. Sistem berhasil dibangun dan mencakup fitur absensi, penggajian, serta pelaporan digital. Namun sayangnya, penelitian ini tidak melakukan user acceptance test secara formal, dan spek keamanan data seperti enkripsi tidak dibahas secara mendalam. Lanjut ke jurnal ketiga. Jurnal ketiga mengambil konteks yang berbeda, dunia kampus. Judulnya Penerapan Metode Waterfall dalam Perancangan Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Berbasis Web. Ditulis oleh B. Fahri, Cerizal, dan Supiyandi dan diterbitkan di Jurnal Juktisi tahun 2024. Program MBKM sudah berjalan di banyak perguruan tinggi, tapi pengelolaannya masih manual dan tidak terintegrasi. Data kegiatan mahasiswa tersebar di berbagai dokumen sehingga sulit dipantau dan dilaporkan secara akurat. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem berbasis web yang bisa mengelola dan memantau keseluruhan kegiatan MBKM mahasiswa secara terpusat. Metode pengembangan yang dipakai adalah waterfall dengan teknologi PHP dan MySQL. Hasilnya, sistem berhasil dibuat dengan mendukung akses multi pengguna, yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, dan administrator kampus. Namun sayangnya, hasil pengujian sistem tidak dapat dipaparkan secara rinci dan belum ada fitur notifikasi otomatis untuk mengingatkan tenggat waktu kegiatan MBKM. Lalu lanjut ke jurnal nomor 4. Jurnal keempat ini berjudul Sistem Informasi Akademik Berbasis Web pada SMK Al-Islam Surakarta. Ditulis oleh Erlang Bagusadewa, Wijayanto, dan Nur Rohman dan diterbitkan di Jurnal Joism edisi Juni 2024. Apa yang melatar belakangi penelitian ini? Di SMK Al-Islam Surakarta menghadapi masalah administrasi akademik yang masih serba manual.
mulai dari pendaftaran siswa baru, absensi, pengelolaan nilai, hingga penyampaian informasi kepada orang tua. Semua itu dilakukan secara konvensial, tidak efisien, dan rawan kesalahan. Tujuannya yang menarik dari jurnal ini adalah penggunaan analisis PISA, yaitu kerangka analisis yang mengevaluasi sistem lama dari sisi performance, information, economy, control, efficiency, dan service, belum masuk ke tahap perancangan dengan metode waterfall. Implementasi menggunakan PHP dan framework coordinator dan basis data MySQL. Hasilnya, sistem akademik berhasil dibangun dan bisa digunakan secara real-time oleh semua pemangku kegiatan sekolah. Namun, penelitian ini belum menyajikan perbandingan kinerja sebelum dan sesudah implementasi secara kuantitatif, dan belum ada integrasi notifikasi ke WhatsApp atau email untuk orang tua siswa. Lalu jurnal terakhir sebagai penutup, jurnal kelima ini membawa kita ke konteks yang paling dekat dengan masyarakat umum. Judulnya, Rancang Membangun Sistem Pelayanan Masyarakat di Kantor Desa Sang Tandung berbasis website, yang ditulis oleh Yunita Sahar dan rekan-rekannya, dan diterbitkan oleh jurnal GC edisi Juli 2024. Kantor Desa Sang Tandung masih melayani warganya secara manual. Warga yang ingin membuat surat keterangan harus datang langsung ke kantor desa, yang menyebabkan antrian panjang dan pelayanan yang tidak efisien. Tujuan dari penelitian ini yaitu sederhana, tapi berdampak besar. Warga bisa mengajukan permohonan surat dari rumah secara online. Penelitian ini menggunakan metode waterfall dalam kerangka SDLC, dilengkapi UML dan pemodelan, dan PHP serta MySQL untuk implementasi. Data dikumpulkan dari 35 responden melalui kuesioner. Hasilnya, sistem berhasil dibangun dengan fitur manajemen surat, data penduduk, dan riwayat permohonan. Namun sistem ini masih menggunakan server lokal berbasis SAM, sehingga belum bisa diakses di luar jaringan desa. Selain itu, belum ada fitur tracking status permohonan secara real-time, dan keamanan data penduduk yang sensitif belum dibahas. Dari kelima jurnal yang saya paparkan, ada beberapa pola yang menarik yang bisa kita tarik sebagai kesimpulan. Yang pertama, metode waterfall konsisten digunakan di semua penelitian. Ini menunjukkan bahwa metode ini sangat relevan untuk pengembangan sistem informasi skala kecil menengah karena sifatnya yang terstruktur dan bertahap. Yang kedua, ada teknologi PHP dan MySQL mendominasi sebagai stack pilihan utama dalam pengembangan web berbasis lokal di Indonesia. Yang ketiga, hampir semua sistem dibangun masih berjalan di server lokal, belum menyentuh aspek keamanan data secara serius, dan belum memiliki fitur notifikasi. Ini menjadi catatan penting bahwa implementasi dunia nyata masih perlu banyak pengembangan lebih lanjut. Lalu yang terakhir, yang kelima, penelitian ini membuktikan bahwa kebutuhan akan sistem informasi berbasis web sangat besar, mulai dari perusahaan, kampus, sekolah, hingga kantor desa sekalipun. Sekian pemaparan dari saya, Anggi Rehan Pangestu. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.